kuburan ini sampai dengan tahun 829. Dan uniknya begini, lisan ini tidak ada disebutkan tahun ini, tahunnya spesifik hijrah atau masehi. Kalau kita sama kawan-kawan di lapangan tuh selalu hijratun Nabi SAW atau minal hijrah, selalu disebutkan tahun hijriah. Di sini tidak ada disebutkan hijrah. Apakah ini maksudnya tahunnya non hijrah atau tahun Saka mungkin? Tahun Masehi mungkin, wallahu alam. Maksudnya begini, Persia itu punya bahasa angka. Tapi kenapa ini narasi yang ini berbahasa Persia, tiba di angkanya berbahasa Arab? Ini menjadi pertanyaan. Kuburan ini sampai dengan tahun 829, wallahu alam Masehi ataupun hijriah, dar alami ghaib maktibut, tersembunyi di alam gaib. Artinya mungkin setelah beliau dan orang-orang yang mengantarkan beliau dimakamkan di sini, setelah generasi itu selesai, tidak ada lagi orang yang tahu, Allah masturkan mungkin makam ini sampai beberapa abad, wallahu a'lam. Sampai 829 baru kemudian masyhur lagi melalui seseorang, Badak Sahib Iqab Darkhabi Panoh Lojan bin Ma'zari Qudra Zahirkat Keinfat Mahmudas. Sampai pada suatu saat seseorang yang bernama Nujan bin Ma'zari bermimpi, diceritakan dalam mimpi beliau itu bahwa di sini dimakamkan seseorang yang bernama Syekhul Akbar Syekh Mahmud. Masalah penggunaan gelar Syekh itu mungkin ya karena pada saat ditemukan yang makam ini sudah masyhur seseorang digelar Syekh. Kalau di zaman-zaman pasti awal Islam tentu gelar Syekh belum dipakai ya. Ya itu. Cuman saat lisan ini diproduksi, orang-orang sudah masyhur menggunakan gelar Syekh. Makanya dibuatkan ini. Disampaikan diceritakan dalam mimpi beliau, di sini dimakamkan seseorang yang bernama Syekhul Akbar Syekh Mahmud Putra Zahir Qat. Sejak itulah makam ini diketahui kembali sampai dengan hari ini. Warus beruz keramat zahir syad faryad akhah. Sejak saat itu makam ini semakin sering tampak kekaromahan yang Allah berikan kepada beliau yang terzahir dari makam ini. Mungkin orang bertawassul yang makbul, atau mungkin hajatnya makbul dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wa syad faryad akhah, dan tidak putus-putus diziarahi orang lain. Artinya sampai hari ini kalau kita naik di sini selalu ada orang yang ziarah. Allah alam, entah itu siang, itu pagi, itu sore, selalu saja ada orang yang ziarah. Itu artinya, dan kita pun hadir rasanya di sini tanpa diundang, tanpa apa. Kenapa kita sampai? Ya karena mungkin barokah dari karomah beliau Syekh Mahmud Syekhul Akbar Qaddasallahu ruhahu, yang dimakamkan di atas bukit papan tinggi Barus. Ya. Bismillah, teman-teman ya. Sebetulnya kita tidak dilarang berziarah kubur ya. Namun ketika kita ziarah kubur, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita etika-etika dalam berziarah kubur. Yang mana salah satu etika diantaranya adalah tidak duduk di atas kuburan, berlandaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan sholat menghadapnya. Semua larangan berkaitan dengan berlebih-lebihan di kuburan, kemudian diterapkannya etika-etika dalam berziarah kubur. Larangan-larangan tersebut bertujuan agar supaya kita tidak menjadikan kuburan ini sebagai wasilah atau perantara menuju kepada kesyirikan. Maka syariat Islam tentu menganjurkan kita untuk berziarah kubur, yang mana tujuan diantaranya adalah agar kita mengingat kematian, kemudian kita mendoakan pada penghuni kuburan. Namun tentu hal-hal yang dilarang saat kita berziarah kubur ini adalah larangan yang sifatnya itu adalah wasail atau perantara, agar supaya kita tidak terjatuh kepada dosa maqasid, yang mana itu adalah kesyirikan ya. Kita berziarah kubur memang dianjurkan dalam syariat Islam, namun tentu dengan etika-etika
ya kan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jangan sampai kita dalam ziarah kubur itu berlebih-lebihan sehingga membuka pintu yang namanya kesyirikan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kuburan ini ya, video tadi mengatakan kalau nggak salah ya, kuburan ini didapatkan dengan metode mimpi. Sebetulnya masih meragukan seperti itu. Metode mimpi, kemudian ditentukan kuburan di situ ya. Kemudian yang kedua yang menakjubkan adalah kuburannya sangat panjang. Ya, wallahu alam seperti apa, kenapa kok kuburannya panjang begitu ya kan. Namun tentu ya kan, di antara hal yang dilarang pada kuburan adalah kita membangunnya, ya kan? Menyemennya atau mengapurnya kan. Kemudian membangun sebuah bangunan di atasnya. Ini hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Pelarangan ini bersifat wasail. Wasail itu perantara ya, khawatir menuju kepada maqasid yaitu kesyirikan tadi. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah.